Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa dalam surga, kalau pada saat pagi hari ini, kesempatan yang besar Engkau berikan bagi kami bersekutu, kami memuji namamu, terlebih sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu lah Tuhan menjawaban atas seluruh hidup kami, hidup yang sekarang dan sampai kepada hidup yang akan datang. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara Kristus Tuhan, hari ini kita belajar dengan tema hidup oleh roh. Karena manusia itu bisa hidup dalam dua sisi dan tergantung dari sikap daripada manusia sendiri. Sikap ini menentukan apakah kita tetap hidup menurut hukum roh atau hidup menurut hukum dosa dan maut. Dalam hal ini, supaya waktu singkat, saya baca ayat ini. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Saya baca bahasa Inggrisnya, saya baca dalam bahasa Indonesia. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dan Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, kenapa saya membaca dalam bahasa Inggrisnya? Karena dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang tidak terikut, ya. Makanya saya baca dua sisi ini supaya kita memahami maksudnya. Tadi kata tadi dalam ayat 1, demikian sekarang tidak ada penghukuman. Kata penghukuman di sini tidak sama dengan orang pikirkan orang banyak. Orang berpikir, oh kalau dalam Kristus, oh berarti tidak masuk neraka. Kata penghukuman di sini dalam bahasa no condemnation. No condemnation. Artinya di sini tidak ada perasaan tertuduh di dalam hati. Ya. Tidak ada perasaan tertuduh di dalam hati. Itu no condemnation. Bukan artinya oh tidak masuk neraka, bukan begitu maksudnya. Sekarang kita hidup ini. Sekarang tidak ada, bukan nanti, tapi sekarang ini tidak ada penghukuman. Artinya sekarang ini orang dalam Kristus itu tidak ada perasaan tertuduh lagi, tidak ada perasaan, aduh mudah-mudahan saya masuk surga atau dan sebagainya. Tapi ada kepastian memang di dalam dirinya, yaitu orang di dalam Kristus itu ada kepastian. Di luar Kristus tidak ada kepastian. Ini yang penting kita pahami. Nah, jadi apa yang membuat tidak ada penghukuman ini? Atau perasaan tertuduh ini? Ketika orang itu berjalan bukan menurut daging. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Jadi orang yang membuat sikap keputusan dalam hatinya tidak lagi mau hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Nah, ini sikap saudaraku. Sikap inilah yang Tuhan mau dari kita. Sikap membuat pilihan. Pilihan tegas kepada diri kita sendiri. Bahwa sejak aku dalam Kristus, aku tidak lagi mau hidup menurut daging. Nah, kita tidak tahu kondisi seseorang secara dalam, tapi kita sendiri
tahu persis tentang diri kita, dan Tuhan tahu juga tentang diri kita karena Tuhan Maha tahu. Pilihan kembali kepada kita masing-masing. Karena kalau dalam Kristus itu mesti ada satu nilai-nilai yang terlihat. Siapa yang dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Nah, saudaraku, dalam hal ini, dalam hidup kita sehari-hari, sikap untuk membuat pilihan inilah menentukan tidak ada penghukuman. Maka dari hari ke hari, pergumulan kita bukan pergumulan tentang makan dan minum. Karena soal makan dan minum itu Tuhan katakan jangan kamu khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Tapi pergumulan kita bagaimana tetap kita bertahan bahwa aku hidup menurut hukum roh. Nah, kalau kita sudah mengambil sikap seperti itu, maka segala bentuk-bentuk yang hidup menurut hukum dosa dan maut, kita mulai singkirkan semua itu. Kita mulai sikap. Mulai sejak aku dalam Kristus, aku tidak lagi mau hidup menurut hukum dosa dan hukum maut. Karena kita dalam dunia ini, kita hidup adalah terikat dengan dua hukum. Ya, for the law of the spirit of life. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak jelas. Roh yang memberi hidup. Padahal dalam bahasa Inggris, for the law of the spirit of life. Karena hukum roh dalam Kristus Yesus. Jadi hukum ini harus ada dalam diri kita. Has made me free from the law of the sin and death. Nah, jadi kita harus terikat dengan hukum, yaitu hukum roh yang hidup. Nah, dari mana kita bisa tahu hukum ini? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi standar utama dalam diri kita. Apa kata Tuhan? Melalui firman-Nya. Kalau saya jabarkan terlalu panjang nanti. Nah, tapi yang jelas sekali, kita harus setuju dengan apa kata Tuhan, dan kita mulai menerapkan nilai-nilai apa kata Tuhan melalui firman-Nya, dan itulah yang kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Itulah yang kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Jadi bukan nanti, tapi sekarang, di mana kita hidup ini, supaya benar-benar kita menerapkan bagaimana hidup oleh roh. Jadi hukum ini menjadi standarisasinya bagaimana kita hidup menurut roh ini. Nah, saudara Tuhan, untuk hal ini tidak cukup hanya pengetahuan. Tapi kita harus lakukan, kita harus praktekkan dalam hidup sehari-hari. Nah, karena yang bahaya nanti ketika orang hanya belajar firman, tidak pernah praktek. Hanya diisi firman, isi pengetahuannya makin banyak dan makin banyak dan makin banyak. Akhirnya dia pun bingung sendiri. Kenapa? Karena pengetahuan segudang, tapi tidak mengalami yang namanya hidup menurut hukum roh. Dia tidak punya pengalaman. Ini yang bahayanya. Tapi punya segudang pengetahuan. Dan bahkan dia begitu yakin sekali bahwa dia sudah diselamatkan. Ini bahaya juga. Karena tidak ada jaminan firman Tuhan katakan, sebab karena kamu diselamatkan oleh penuh dengan pengetahuan. Nah, oleh iman. Kata iman di sini ada berbicara tentang relationship. Hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, inilah menentukan bagaimana kita diselamatkan. Tidak hanya berdasarkan pengetahuan. Kalau pengetahuan kita bisa belajar. Contoh, kita bisa tahu biografi hidup seseorang sampai sejelas-jelasnya. Kita tahu kondisi sebuah negara dengan sejelas-jelasnya.
kondisi kebersihannya, kondisi keamanannya, kondisi ketentramannya, kondisi aturan-aturannya, kita bisa belajar. Negara tetangga, kita bisa belajar. Ada teman saya dulu, tinggal Tanjung Pinang. Dia bisa menjelaskan kondisi kebersihan, kondisi ketentraman, kondisi aturan-aturan yang ada di negara tetangga, yaitu Singapura. Dia jelas sekali menjelaskan itu. Dan tidak ada yang salah. Betul semua ceritakan. Tapi ketika saya tanya dia, sudahkah Anda ke sana? Belum. Saya dapat informasi. Dari siapa? Dari om saya. Saudaraku, orang yang hidup menurut hukum roh bukan hanya dapat informasi, tapi satu pengalaman hidupnya, bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Itulah yang membawa dia yakin dan seyakin-yakinnya. Dan dari praktek hidupnya pun terlihat apakah dia menerapkan nilai-nilai hukum roh ini. Karena ini ada di dalam keputusan kita. Ini ada dalam sikap kita. Sikap kita inilah menentukan. Maka mulai hari ini kita belajar, apakah aku ini tetap menerapkan nilai atau hanya seketika saja. Apakah hanya seminggu sekali. Apakah sebulan sekali. Tapi Tuhan mau bahwa kita hidup menurut hukum roh. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tetapi menjadi satu gaya hidup, the way of life. Ini yang penting, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, ketika saya baca firman Tuhan, saya tidak berhenti hanya sekedar tahu. Suatu ketika ada guru kami menjelaskan, saudara melayani tidak akan kuat kalau hanya sekedar diisi firman. Tapi saudara harus punya pengalaman bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam diri saudara. Saudara punya pengalaman pribadi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah satu pribadi Tuhan di mana tinggal di dalam hidup saudara. Membuat saudara mampu, membuat saudara kuat, membuat saudara sanggup untuk mengerjakan hal-hal secara manusia tidak bisa lakukan. Tetapi manusia Kristus atau yaitu hamba-hambanya yang mengabdikan diri kepadanya. Dan dia menerapkan nilai ini. Inilah menjadi kekuatan. Bahkan untuk penjangkauan jiwa-jiwa, untuk kita melayani orang-orang supaya diubahkan hidupnya, bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Roh Kudus yang bekerja melalui manusia itu sendiri. Nah, dalam hal ini, saudaraku, saya berdoa khusus untuk itu. Jadi berdoa bukan kebutuhan sehari-hari yang untuk makan dan minum dan pakai. Tapi berdoa untuk bagaimana pengalaman pribadi, bagaimana Roh Kudus bekerja, bagaimana menerapkan nilai-nilai ini. Ada kalanya hukum dosa dan maut ini bisa menarik, tapi ada satu sikap, keputusan. Aku tidak lagi mau hidup menurut hukum dosa dan maut. Dan Tuhan tertarik dengan keputusan ini. Dan inilah yang saya terapkan dalam hidup sampai hari ini. Sehingga kekuatan demi kekuatan bisa dialami. Jadi hari ini, bagaimana supaya kita hidup oleh Roh? Maka harus pertama ada sikap kita. Sikap kita menentukan bagaimana kita hidup oleh Roh. Kalau kita tidak punya sikap hanya ya jalani saja, tidak terjadi apa-apa. Tapi sikap kita dan mengambil satu keputusan, aku tidak lagi mau hidup menurut hukum dosa dan hukum maut. Supaya apa? Supaya jangan ada perasaan bersalah terus dari hari ke hari. Karena Yesus sebenarnya sudah menyelesaikan dosa kita. Tetapi kalau kita tidak mengambil satu sikap, kita bisa terjerat atau kita bisa terangkap lagi kepada hukum dosa dan hukum maut. Dan kita merasa tidak mampu dan tidak kuat. Memang kalau kita hidup menurut daging, kita tidak sanggup. Kesanggupan itu kalau kita punya sikap, Tuhan, aku dalam dunia ini hidup.
Aku tidak lagi mau hidup menurut hukum dosa dan maut, tapi hukum roh. For the law of the Spirit of life in Christ has made me free from the law of sin and death. Jadi hukum dosa itu bisa dikalahkan ketika kita mengambil sikap kita hidup menurut hukum roh yang hidup di dalam Kristus yang sudah membebaskan saya dari segala hukum-hukum membawa kepada dosa, membawa di luar daripada kebenaran Kristus. Saudaraku, hari ini Tuhan mau bahwa dari hari ke hari sikap kita ini harus jelas terus-menerus, tidak sekedar menjadi orang percaya biasa-biasa, tapi orang percaya yang luar biasa dan terlihat nilai-nilai bagaimana kita hidup menurut hukum roh yang hidup dalam Kristus Yesus. Dan sehingga dari hari ke hari, maka hidup kita akan tampil beda dengan orang-orang yang lain, tidak menerapkan nilai-nilai ini. Jadi kalau kita mau hidup oleh roh, maka kita harus beranjak dari hukum yang lama, yaitu hukum dosa dan maut, dan kepada hukum roh yang memberi kita satu kehidupan, kemampuan hidup di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas menjelaskan daripada firman-Mu. Tapi Roh Kudus secara pribadi menjelaskan ke dalam hati kami masing-masing. Agar kami semua bukan sekedar pendengar firman Tuhan. Tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tampil hidup berbeda di tengah-tengah dunia seperti sekarang ini. Kami bisa menyatakan Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami bisa berdampak, bisa menjadi saksi, kami menyatakan nilai-nilai kebenaran firman-Mu melalui cara hidup kami dari hari ke hari, dari perkataan dan tindakan kami, membuktikan dan orang bisa melihat bahwa kami hidup di dalam Engkau. Karena kami adalah gambaran sultan Kristus yang terbuka dan dibaca oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih Pastor Surbakti untuk firman Tuhan yang disampaikan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Kami beri waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi sehubungan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Silahkan. Ya Bu, Shalom. Baik. Shalom, baik. Silakan Pak Yoce. Saya kemarin sama istri pergi jalan-jalan. Terus kakinya sakit luar biasa. Terus saya bertanya sama dia, masih kuat mau mengajar? Dia ini ke saya, jangan tanya begitu. Karena kalau mau ikut tubuh itu udah nggak kuat kaki untuk berjalan. Jadi jangan tanya, kuat nggak? Aduh, saya tersentuh hati saya. Jadi kenapa saya bertanya begitu? Seharusnya bertanya sama dia, katanya, minta supaya Tuhan kuatkan untuk dia tetap bisa mengajar. Karena tadinya perhitungannya tahun ini udah dia mau berhenti, tapi masih dikasih waktu 1 tahun lagi untuk mengajar. Ya, saya berdoa Tuhan berikan istri saya semangat, kekuatan agar lututnya itu kuat berjalan. Jadi disinilah kita seperti firman Tuhan, kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Jadi saya agak sedih juga tuh, sampai mau menangis saya mendengar istri saya menjawab begitu. Karena kemarin jalan tuh saya tuntun dia, sakit lututnya.
sampai timbul saya bertanya demikian. Tapi dia semangatnya luar biasa. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi ada di dalam Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih beri dia kesempatan untuk masih mau mengajar, dia percaya bahwa Tuhan akan menolong. Jadi ya memang itulah, kita firman Tuhan itu bukan kita hanya sekedar mendengar, tapi seperti tadi dikatakan kita harus praktekkan, kita harus imani itu dengan sungguh-sungguh, dan kita tidak hanya sekedar tadi dikasih ilustrasi orang yang menceritakan tentang keadaan di Singapura, tapi dia belum melihat. Tapi kalau saya lihat istri saya, dia udah melihat bagaimana kuasa Tuhan. Dia mengalami sendiri. Jadi itu juga yang menyentuh saya. Bahwa saya ini masih diliputi oleh kekhawatiran, tapi istri saya tidak. Dia tetap yakin. Demikian, terima kasih untuk firman Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi kita semangat untuk menjalani bahwa hidup ini ada dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Makasih Pak Yoce untuk kesaksiannya, sangat memberkati. Baik, sekarang silakan jika ada Bapak Ibu yang mau bersaksi lagi, masih ada waktu. Kalau tidak ada, baik, saya mohon izin mau bersaksi. Awalnya memang saya bingung ya mengenai pribadi Roh Kudus itu, memang harus terus belajar ya mengenai Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi saya pernah mengalami satu kejadian dan saya percaya itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bekerja. Jadi ketika mulut lidah kita mengatakan kita percaya Yesus, tetapi di hati kita berbeda, itu Roh Kudus tidak tinggal diam. Jadi saya mengalami hal yang demikian. Apa yang ada di hati saya itu ketika berbeda dengan yang keluar mulut lidah saya, itu Roh Kudus itu tidak tinggal diam. Jadi saya pernah di satu rumah saudara, saya kalau kita secara sadar kita mau bicara, pasti kita pikirkan dulu baru kata-kata keluar. Tapi ini apa yang di hati saya tidak ada berencana untuk menyampaikannya, mengeluarkannya. Jadi berbeda yang keluar dari mulut bibir saya dengan yang saya simpan di hati. Tapi saya percaya itu kuasa Roh Kudus. Apa yang di hati saya itu bisa bergerak keluar. Saya ucapkan. Tanpa bisa saya kendalikan gitu. Tanpa bisa saya pikirkan terlebih dahulu. Jadi meluncur saja kata-kata itu. Sebuah pengakuan. Sesuatu hal yang saya simpan di dalam hati. Yang saya tidak mau ungkapkan. Tidak saya mau rancang-rancang untuk keluarkan. Jadi mulut lidah berbeda dengan yang ada di hati. Saya percaya itu kuasa Roh Kudus, bahwa Roh Kudus juga tidak setuju dengan apa yang saya lakukan. Jadi tanpa saya kendalikan itu meluncur. Kata-kata yang ada di hati itu meluncur keluar begitu saja dan didengarkan. Jadi saya percaya Roh Kudus itu ada di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia turut bekerja. Jadi apapun yang di hati kita, sekalipun kita simpan-simpan, tapi gerakan Roh Kudus itu membuat dia akan mengalir keluar melalui mulut dan lidah kita. Itu kesaksian saya Bapak Ibu. Semoga memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik. Jika tidak ada lagi yang mau bersaksi, kita akan masuk dalam. Ada satu. Baik, silakan. Baik, Pak Charles, silakan Pak Charles. Iya, 2 menit ya Bu. Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya juga punya kesaksian
tentang bagaimana pribadi daripada Roh Kudus ini menuntun kehidupan saya, dan saya sangat menikmatinya, walaupun masih terus belajar bagaimana mengikuti pimpinan Roh Kudus, tapi saya sangat bersyukur saya bisa menikmati di dalam perjalanan kehidupan dan pelayanan saya. Mengucapkan banyak terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Jadi kalau saya dulu, Bapak Ibu, selalu berpikir bahwa Roh Kudus itu jauh dari diri saya. Karena itu yang sering saya dengar gitu ya. Jadi kalau berdoa, orang tua saya atau pendeta saya dulu selalu berdoa supaya Roh Kudus datang gitu ya. Jadi saya akhirnya jadi berpikir Roh Kudus itu ada di mana gitu ya kan. Apa dia jauh, apa dekat gitu. Kalau dia jauh, dia ada di mana? Kalau dia dekat, kenapa kita merasa jauh gitu ya. Nah, suatu kali saya diberitahu dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13, dikatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, mulai sejak itu saya mengerti bahwa saya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, sehingga saya tidak merasa lagi bahwa Roh Kudus itu jauh gitu ya. Tapi Roh Kudus itu ada di dalam diri saya, ada dalam diri setiap orang yang percaya, dan tidak akan pergi meninggalkan kita. Jadi setiap saat dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, Roh Kudus selalu ada di dalam diri kita. Jadi tidak perlu merasa bahwa Roh Kudus itu jauh, atau harus kita undang dulu Roh Kudus itu baru datang dia. Dia ada di situ, ada di dalam diri kita, dalam hati kita. Hanya seperti dikatakan oleh firman Tuhan dan juga Ibu Ria tadi, adalah bagaimana kita selalu menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita supaya bisa kita mengerti apa yang dikehendakinya. Jadi saya sangat bersyukur Roh Kudus adalah penjaga kehidupan saya dan keluarga saya dan pelayanan saya, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Puji Tuhan, terima kasih Bu Ria, kesaksian yang singkat, biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih, Yesus memberkati. Amin. Makasih Pak Charles Simamora. Baik, Hanya silakan. Baik, silakan Ibu Christina Limbong. Saya kalau pikir-pikir Pak Charles saja hamba Tuhan bilang begitu, apalagi saya yang katakanlah full timer Pak Charles pun. Nah, saya ini terus terang aja sejak kecil, opung saya itu ya memang penatua sih, masih kecil-kecil saya sudah diajari soal Roh Kudus itu, tapi belum mudeng. Nanti saya sudah dewasa, ikut di mana-mana, saya interaksi dengan masyarakat luas, bahkan saya ya bergerak mobilitas tinggi, maksudnya semua kalangan, di PKK, Dharma Wanita, Jalasena Nasri. Nah, di sana saya mendapati Roh Kudus itu menjadi guru besar saya. Karena apa? Setiap saya sudah mulai mau tampil, karena saya kebetulan ibu komandan ya. Jadi saya, Tuhan beri saya hikmat, apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya katakan. Dan saya dalam keadaan bingung, sudah dipanggil nama saya. Silakan Bu, silakan. Saya masih berdoa. Roh Kudus pimpin saya. Nah, coba di sana dalam berbagai bukan hanya Kristen di sana, Islam juga ada di sana, di anak buah Bapak kan. Jadi saya berkata-kata. Dan di saya selalu sikap saya tidak ada like and dislike. Maksudnya semua saya sikap saya untuk semua. Sikap saya untuk semua, jadi mereka bingung lihat saya karena saya senyum-senyum aja. Padahal saya bingung itu.
saya bingung gitu, bingungnya saya senyum. Dan waktu ketemu dengan saudara-saudara kita seiman, tidak seiman, saya bilang, saya tidak lagi katakan Tuhan Yesus, ya. Dan saya selalu dipimpin oleh Tuhan saya, Allah kita, itu saya bilang gitu kan. Jadi katakan bahwa Allah itu ada bekerja. Lalu saya ingat Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Lalu tuh ya, upahmu bukan dari manusia, dari Tuhan. Dan saya percaya itu, apapun yang saya lakukan, pengorbanan saya bentuk materi non materi itu saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan. Lalu mereka berkata, ya, bagaimana itu nanti anunya? Oh ya, Tuhan akan adakan, Tuhan akan cukupkan dalam segala. Jadi kita bukan hanya kalau hanya kita melayani sesama anak-anak Tuhan, ya semua sudah pada mengerti. Yang melayani yang berbagai antar denominasi, katakan, jangankan yang bukan non-Kristen, antar denominasi kita aja dulu katakanlah, ya kadang-kadang bukan begitu. Seolah-olah saya itu mengemukakan, mengedepankan Roh Kudus itu. Ya itu pribadi Tuhan itu yang saya unggulkan, saya selalu itu. Jadi dimanapun saya berada, anytime, everywhere, saya selalu mengandalkan Roh Kudus itu di dalam berbicara supaya tidak ada kata-kata yang anarkis, yang selalu menyejukkan hati semua orang. Roh Kudus itu memimpin kita senantiasa. Dan itulah tugas saya yang sudah, ya mungkin sekarang saya sudah kurang, apalagi suami saya sudah pensiun, saya juga udah katakan seumur itu, tapi di keluarga besar suami saya, keluarga besar saya juga, saya selalu aktif karena apa? Mereka bilang, nggak usah ikutlah begini begitu. Ini caranya mendaratkan Injil itu dimanapun kita berada, melalui kasih dengan kuasa Roh Kudus. Dan saya memang selalu ingin berbuat yang terbaik untuk Tuhan, terutama juga untuk sesama, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Saya mampu berkata-kata dengan baik, melakukan dengan sesuatu dengan kasih karena kasih kemurahan Tuhan. Antara lain kemarin saya ada dosennya cucu saya ulang tahun gerejanya. Saya diminta nyanyi spontan waktu opo ya. Ya memang saya sudah siap seperti tadi. Saya selalu siap ada teks. Ya maklum orang tua tidak bisa lagi menghafal sampai 2 ayat. Tapi saya sudah siap. Nah, di situ saya, Tuhan Yesus, Roh Kudusmu, tuntun aku dengan hikmat. Jangan biarkan saya lupa teksnya, jangan lupa liriknya. Terus bagaimana menyelesaikan dengan musik? Ya memang hanya keyboard, puji Tuhan. Bukan saya minta diaplos, tapi saya bilang karena kemurahan Tuhan, saya bisa menyanyikan itu. Seperti kata Bu Ria tadi, tinggi suaranya. Itu semua kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya bukan memuji untuk supaya saya dikenal, supaya saya terkenal, tidak. Demi kepujian dan kemuliaan Tuhan, itu motivasi saya. Amin. Amin, amin. Makasih Ibu Christina Limbong untuk kesaksiannya, sangat memberkati.